Sebagian besar masyarakat percaya dan takut dengan hantu. Cerita tentang hantu banyak terdapat di buku-buku dongeng dan film-film horor, sehingga membuat gambaran menyeramkan dalam pikiran banyak orang. Masyarakat Indonesia mengenal berbagai jenis hantu, sehingga banyak istilah yang muncul. Ada yang namanya kuntilanak, sundel bolong, pocong, dan lain-lain. Banyak pula orang yang mengaku pernah diganggu atau melihat hantu terutama di tempat yang sepi di malam hari. Bagaimana pandangan Islam tentang hantu? Hantu, apapun namanya, dia adalah golongan jin yang diciptakan dari api. Hantu adalah jin yang menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang bukan aslinya. Karena manusia tidak akan dapat melihat jin dalam wujud yang asli sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, menunjukkan bahwa jin tidak bisa dilihat kecuali pada masa Nabi sebagai bukti kenabiannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat dan mereka bisa terlihat apabila mereka telah merubah bentuk rupanya. Dan itu merupakan bagian dari mukjizat yang tidak ada kecuali pada masa para nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang, di sana, kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan. Bagaimana agar tidak diganggu hantu? Rasulullah telah memberikan petunjuk agar terhindar dari gangguan jin atau hantu. Pertama, hindari tempat yang sunyi di malam hari. Hal ini berdasarkan hadits di mana Rasulullah bersabda, janganlah kalian bergadang ketika malam sudah sunyi atau hening, karena kalian tidak tahu apa yang Allah datangkan dari makhluknya. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak 4-284. Kedua, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini berdasar hadits riwayat dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menulis catatan takdir 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah menurunkan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dua ayat tersebut bila dibaca akan membuat setan tidak bisa mendekat selama 3 malam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, 1.2/562. Ketiga, membaca ayat kursi. Ini berdasar hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengadukan pada Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mengajarkan padanya membaca ayat kursi sebelum tidur agar tidak diganggu setan hingga pagi hari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2311. Yang keempat, membaca zikir ketika mampir di suatu tempat. Ini berdasar hadits dari Haulah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mampir pada suatu tempat, ucapkanlah, a'udzu bi kalimatillahit ta'amati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Bacaan tersebut akan membuat yang membacanya tidak mendapatkan mudarat sedikit pun juga sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim, nomor 2708. Demikianlah saudaraku, semoga tayangan ini bermanfaat, selamat menunaikan ibadah sholat malam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Amin.